البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Buyu di bab Abwabus Salam wal Qard war Rahn, bab tentang as-salam. Dijuluki as-salam kenapa? Karena dia memesan barang, kemudian dia memberikan uang as-salam, yakni uang semuanya. Yastalimu al-mal, dia menyerahkan uang semuanya. Jadi uangnya diberikan semua kepada orang yang akan memberikan barang dia itu. Walaupun tadi kita sebutkan, disebut para ulama boleh seseorang membayar sebagian, seperti disuruh membuat pagar, dikasih uang dulu, ya uang muka, kemudian ketika nanti sudah jadi baru dibayar lunas. Demikian. Kemarin sudah kita sebutkan permasalahan itu. Wal qard yaitu meminjam, pinjam-meminjam, warahn yakni jaminan. Berikutnya kita akan sebutkan hadis nomor 845. Ini sekarang akan berbicara tentang masalah al-qard, demikian juga rahn yaitu jaminan, atau kalau kita sekarang yaitu tentang pegadaian, barang gadai. Masalah yang penting disebutkan di sini oleh beliau dua hadis ini. Nanti juga ada hadis setelahnya juga, tapi kita menyebutkan dua hadis ini. Ini tentang berkaitan tentang masalah pergadaian. Hadis nomor 845, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini semua dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Qala beliau mengatakan tentang masalah menjadikan barang itu sebagai jaminan atau gadai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahru yurkabu binabaqatih. Ad-dhahru itu punggung kendaraan. Kalau dulu kan onta atau mungkin kuda, kalau sekarang ya motor. Ad-dhahru ini barang yang digadaikan, yang dia itu ditunggangi, dinaiki, ya barang yang itu dinaiki, punggung hewan. Yurkab dinaiki binafaqatihi, dengan nafkahnya. Ini boleh dinaiki dengan membayar nafkahnya. Dia bisa menggunakan barang yang dijadikan gadai itu, jaminan itu, dengan dia membayar bensinnya, perawatan dan semisalnya. Kalau dulu ya pemain kuda, ya dia memberikan makanan untuk kuda tersebut. Kalau dia menaikinya, ya dia hendaknya apa? Dia memelihara. Idza kana marhunan, kalau dia itu berupa barang yang dijadikan gadai, yang dijadikan jaminan. Seorang kan biasanya kalau pinjam uang supaya yakin, yaitu diberikan apa? Barang jaminan. Itulah namanya gadai. Kadang kalau tidak diberikan barang jaminan, tidak diberikan, ya hutang, takutnya nanti tidak bayar. Nanti disebutkan juga kalau umpamanya dia tidak bisa membayar, ya barang gadaian itu dijual, kemudian dibayar untuk memenuhi hutang dia. Yang kadang itu terjadi apa? Kedzaliman, karena untuk membayar hutang barangnya itu dijual dengan murah-murahan, terjadi lelang, tapi yang melakukan lelang itu orang-orang khusus saja, ya, sehingga tidak diumumkan kepada orang banyak, ditawar dengan harga yang murah sekali. Itu di antara bentuk kedzaliman barang-barang yang dia itu digadaikan atau tukang gadai. Tapi di sini disebutkan bahwa punggung dari hewan yang dinaiki itu boleh dinaiki, tetapi apa? Harus membayar nafkahnya, pemeliharaan, bensin dan sebagainya. Idza kana marhunan, kalau dia itu barang yang dijadikan jaminan, barang yang digadaikan. Wala banudar yusrab binafaqatihi, demikian juga susu yang ada di puting binatang itu, sapi yang dijadikan apa? Barang gadai yang umpamanya. Demikian juga mungkin onta dan semisalnya, maka susunya itu diminum binafaqatihi, dengan nafkahnya. Dari orang yang minum itu yang biar nafkah. Walaupun nanti disebutkan bahwa hukum asal untuk merawat barang tersebut adalah yang punya barang. Ya, ini perawatannya itu ditanggung oleh orang yang punya barang karena dia masih memiliki. Ya, kecuali dengan perjanjian dan sebagainya. Atau dimanfaatkan seperti ini, berarti yang membayarnya adalah orang yang menaikinya, yang memanfaatkan, mengambil susunya. Idza kana marhunan, kalau dia itu digadaikan atau dijaminkan. Walladzi yarkab wa yasrab,
maka atas, ala itu atas tanggungan orang yang menaiki dan yang meminum susu itu an-nafaqah, memberikan nafkah, memberikan ongkos untuk pemeliharaan seperti itu. Rawahul Bukhari, semua Imam Bukhari. Hadis ini menjadi dasar di dalam permasalahan gadai. Wa anhu, berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Tapi hadis ini adalah disebutkan yang benar adalah irsal, mursal. Ya. Jadi di Sa'id bin Musayyib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa zahirnya adalah sahih. Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu berpenyakit. Ya. Karena kebanyakan para ulama itu meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal, tidak disebutkan nama sahabatnya atau yang lainnya. Ya, seperti Imam Malik, Auza'i, Ibnu Abi Dzib, semuanya meriwayatkan dengan mursal. Sehingga di sini adalah dhaif. Ya, cuma ucapan Sa'id bin Musayyib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengambil apa? Hukum dari hadis ini. Hadis yang penting ini juga. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ini mursal tadi sudah kita sebutkan. Ya, tapi sebagian ulama mengambil pendapat ini. Penting hadis ini. La yaghlaqu rahnu min sahibihi alladhi rahanahu. Ya, jadi disebutkan ya ini la yaghlaqu rahn itu kan barang yang dijadikan gadai. Barang gadai itu tidak menutup ya hak pemilik orang yang menggadaikan. Paham? Kalau seorang itu sudah menggadaikan barang, dia masih bisa sebenarnya untuk memanfaatkan barang tersebut. Karena itu masih milik dia. Asalnya adalah seperti itu. Ya, jadi tidaklah menutup barang dagangan itu, barang gadaian itu dari pemiliknya untuk memanfaatkannya. Gitu. Jadi la yaghlaqu rahnu min sahibi alladhi rahanahu. Lahu gunumuhu. Yani untuk dia itu ya keuntungannya. Wa alaihi ghurmuhu. Untuk dia juga atau atas dia itu kerugiannya. Masih milik dia. Dialah yang sebenarnya untuk mengurusi ya barang yang dia miliki yang dijadikan tanggungan itu atau dijadikan jaminan itu. Itu. Jadi itu masih milik orang yang dia itu memiliki barang walaupun sudah dijadikan jaminan. Kecuali kalau barang-barang mati dan sebagainya, motor dan sebagainya, maka ini harus kemudian orang yang dititipi itu perhatikan juga. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan Imam Daruqutni wal Hakim, demikian juga Hakim. Wa rijalu thiqat. Maka rijalnya, rawinya adalah terpercaya. Illa kecuali anal mahfud yang terjaga, maksudnya yang benar, yang rajih. Inda Abi Dawud wa ghairihi di Imam Dawud dan yang selainnya irsalu, itu adalah mursal, tadi sudah kita jelaskan. Dirajihkan itu adalah mursal. Dhaif, hadis dhaif. Maka di sini dibahas tentang masalah rahn. Rahn itu adalah jaminan terhadap hutang seseorang. Ya, demikian. Suatu yang digadaikan. Secara bahasa artinya ihtibas, suatu yang dia itu ditahan. Seseorang yang memberikan gadai itu kan ditahan barangnya, tidak dibawa ke rumah lagi. Karena sebagai wathiqah, sebagai bentuk supaya percaya orang yang meminjamkan itu. Kalau ada apa-apa dia lari, mamanya tidak bisa membayar hutang atau sengaja tidak membayar hutang, ya sudah, ini yang jadi jaminannya. Barang rohnya itu yang digadaikan ini sudah dijual. Tentu saja tidak dengan dolim, dijual harga pasaran untuk membayar hutang tersebut. Ada secara syariat yaitu apa? Ja'lu malin wathiqah ala dain. Secara syariat namanya jaminan itu atau gadai itu menjadikan harta sebagai wathiqah, sebagai bentuk kepercayaan terhadap hutang. Itu. Sebutkan dalam Al-Qur'an farihanu maqbudah. Maka untuk memberikan rihan, memberikan jaminan yang dia pegang. Itu kan supaya yakin. Pinjam enggak? Iya, pinjam. Mana? Kalau sekarang ini agunan. Agunannya mana? Enggak ada, ya enggak mau memberikan hutang. Kadang yang bermuamalah dengan riba seperti itu. Demikian juga secara umum muamalah yang tidak riba pun gitu juga. Walaupun kadang ada kepercayaan. Pinjam berapa? Ya sudah, kasih. Tidak bisa bayar, kasih waktu. Tidak bisa, ikhlaskan. Itu lebih bagus. Demikian. Kemudian disebutkan hal yusra arhun fil hadar. Apakah gadai ini juga diperbolehkan di hadar ketika tidak sabar? Karena ayatnya tadi wa in kuntum ala safarin
Walam tajidu katiban farihana maqbudah. Kalau kalian dalam keadaan safar. Jawabannya adalah tidak. Boleh, tidak safar, boleh juga untuk memberikan jaminan. Dari hadis tadi yang disebutkan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan beliau. Waktu itu beliau meminjam syair, yang meminjam tepung di sisi orang Yahudi. Faja'alahu dir'ahu rahluhu. Yang disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhunah inda Yahudi bi ta'amin akhadahu li ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh hadis dari hadis Abdullah bin Abbas oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Nabi SAW beliau meninggal dan yakni baju besinya atau tamengnya itu tergadai di sisi orang Yahudi untuk beliau mendapatkan makanan bagi keluarganya sampai seperti itu. Nabi SAW meminjam ya makanan tepung dari orang Yahudi. Jaminannya apa? Baju besinya atau tamengnya. Itu berarti menunjukkan tidak safar boleh masalah ini. Itu Nabi SAW beliau. Nabi tidak punya yakni uang untuk membeli makanan. Kemudian hal ar-rahan wajib. Apa ar-rahan ini wajib? Jaminan wajib? Ya tidak, kan itu. Ini adalah bentuk apa? Kepercayaan saja, wasiqah saja supaya orang yakin kan itu. Tidak wajib, jelas sekali. Kemudian ar-rahan, apakah ar-rahan fi min jaizi tasarruf? Ya. Apakah kemudian ar-rahin ya, untuk dia itu boleh mempergunakan. Jadi orang memberikan gadai itu apakah disyaratkan orang yang dia itu berakal? Iya. Tidak boleh orang dia itu gila atau masih kecil kemudian menggadaikan barang, tidak boleh. Jadi yang menggadaikan itu adalah orang yang dia itu berakal, sudah bisa berpikir. Kemudian akad rohan, ya akadnya itu. Akadnya itu adalah lazim min qibali rohim. Iya. Jadi kalau memang disepakati maka itu wajib dari sisi orang yang menjadikan jaminan. Tetapi orang yang dia itu mengambil jaminan itu dia boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak wajib. Dia bisa menolak, enggak, aku enggak mau umpamanya. Gitu. Tapi kalau orang yang menggadaikan, kalau yang minta orang yang memberikan pinjaman itu minta untuk diberikan barang jaminan, ya wajib diserahkan. Kemudian disebutkan juga idza uzila rahan min yadi murtahin bi ghairi haq. Bagaimana kalau barang jaminan itu hancur, hilang? Ini motornya ini sebagai apa? Sebagai barang jaminan. Kemudian dibawa oleh orang yang memberikan pinjaman itu. Ternyata rusak motornya. Ya. Maka disebutkan yang menjamin adalah orang yang dititipi itu. Ya, karena dia kadang menyepelekan atau semisal itu. Kemudian apakah boleh hal yasihu rahnul musya', yakni barang yang dia itu dimiliki banyak orang. Ya, umpamanya dia mempunyai uang di usaha yang dimiliki oleh 2 orang umpamanya. Kemudian dia menjadikan jaminannya itu usaha dia yang dia miliki dengan orang lain. Keuntungan ada terus setiap bulan. Jawabannya adalah boleh. Ya, karena itu adalah uang dia juga. Kemudian disebutkan jaminan berupa samarah, buah bisa enggak? Jadi dia punya kebun. Jaminannya apa? Ini kebun yang aku miliki. Buahnya jaminannya. Maka boleh. Demikian juga walaupun apa belum tampak bagusnya, belum berbuah bahkan boleh dijadikan jaminan. Kemudian jaminannya mushaf bagaimana? Jaminannya Al-Qur'an. Jawabannya adalah boleh kesimpulannya. Kenapa? Karena jual beli mushaf itu adalah ibarat dari jual beli kertas, demikian juga tintanya, demikian juga jerih payah. Bukan berarti kita menjual ucapan Allah SWT, tidak. Jadi boleh itu dijadikan jaminan. Mushafnya banyak kemudian sebagai jaminan. Jaminan itu kan supaya yakin. Kalau dia tidak bisa bayar kan nanti dijual itu jaminannya kan gitu. Asalnya seperti itu. Tentu saja dengan izin orang yang menjadikan jaminan itu. Jangan kemudian setelah tidak bisa bayar langsung dijual barangnya, apalagi murah, ini tidak boleh, harus minta izin pemiliknya. Kemudian istaratu syai' yarhinahu, ya,
meminjam sesuatu untuk dijadikan apa? Jaminan. Tidak ada jaminan bagaimana? Wah, aku pinjam motor temanku umpamanya. Kemudian motornya itu jadikan jaminan. Kalau yang dipinjami motornya itu boleh ya tidak apa-apa. Aku ini pinjam motormu ini, aku nanti nanggung yang ganti umpamanya. Untuk aku jadikan jaminan boleh. Kadang-kadang sekarang itu orang mau beli apa gitu, rumahnya rumah saudaranya. Ya ini sebagai surat dari saudaranya diserahkan ke orang yang meminjamkan itu. Kalau orang itu meridhoi tidak apa-apa. Karena yakin akan bisa membayarnya. Kemudian disebutkan hal qatrahan fi ghairi dain kal ariyah. Boleh enggak jaminan itu untuk sesuatu yang dia pinjam? Tidak boleh, soalnya enggak boleh. Dia mau pinjam mobil orang. Jaminannya kemudian menggunakan jaminan tidak. Sebenarnya ya dia itu adalah untuk hutang saja. Hutang uang maka itu jaminan. Adapun pinjam-meminjam sebenarnya tidak perlu jaminan. Sebenarnya gitu. Demikian mereka menyebutkan, itu ulama demikian. Walaupun sebagian mengatakan itu disyaratkan. Kemudian disebutkan juga arahan lidain, ya arahan lidain bimana yaqudul murtahin. Jaminan untuk hutang kan. Kemudian orang yang dititipi itu mengambil manfaat, boleh enggak? Boleh. Ya. Seseorang yang dia itu umpamanya menjaminkan mobil. Kemudian orang yang dititipi itu mengambil manfaat dari situ. Ya, dari apa? Ujrohnya, dari sewanya itu. Sebutkan boleh, dari manfaatnya itu boleh. Kemudian disebutkan sekarang kalau dia menjadikan yakni dari barang gadian itu untuk kemudian mensyaratkan untuk mensyaratkan padanya, maka sudah ada hadis ya kullu qardin jara manfaah fa riba. Setiap pinjaman yang dia itu mendapatkan manfaat, maka itu riba. Dan itu insyaallah akan dibahas sudah pertemuan akan datang. Di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.